Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Di sini saya mau menjelaskan tentang anuitas. NIM saya 1872050063 dengan tugas Matematika Ekonomi dengan dosen Ibu Irvia Eriza MPD. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, yang pertama di sini kita ada penjelasan anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Anuitas dinotasikan dengan A. Bagian angsuran dinotasikan dengan A dan bagian bunga dinotasikan dengan B atau A sama dengan A plus B. Karena setiap anuitas dalam suatu pinjaman adalah sama besar, maka A sama dengan AK sama dengan AK plus BK, dengan K 1, 2, 3 merupakan nomor atau urutan angsuran. Misalnya A1 tambah B1, artinya A1 adalah anuitas periode ke-1. A1 adalah angsuran periode ke-1. B1 adalah bunga periode ke-1. Oke, selanjutnya ada rencana pelunasan pinjaman. Di sini ada contohnya, teman-teman. Sebuah pinjaman sebesar Rp100.000 akan dilunasi dengan 5 anuitas bulanan sebesar Rp21.850. Berdasarkan suku bunga 3% per bulan. A. Buatlah rencana pelunasan pinjaman tersebut. B. Susunlah daftar rencana pelunasannya. Jawab. A. Rencana pelunasan pinjaman. Bulan pertama Rp100.000. Dibayar anuitas ke-1. A1 Rp21.850. Bunga 3% sama dengan 0,03 dikali Rp100.000. Rp21.850 dikurang Rp3.000 sama dengan angsuran bulan pertama A1 sama dengan Rp18.850. Jadi sisa pinjaman akhir bulan ke-1 sama dengan Rp100.000 dikurang Rp18.850 sama dengan Rp81.150. Di sini ada bulan kedua ya teman-teman. Pinjaman awal bulan kedua sama dengan Rp81.150 dibayar anuitas kedua A2 Rp21.850. Bunga 3% 0,03 dikali Rp81.150. Berarti sama dengan Rp2.434.50. Berarti 21.850 dikurang 24.345. Angsuran bulan ke A2 berarti Rp19.415.50. Sisa pinjaman akhir bulan kedua berarti Rp81.150.000 dikurang Rp19.415.50. Berarti hasilnya Rp61.734.50. Oke, di sini ada bulan ketiga. Pinjaman awal bulan ketiga ada Rp61.734.50. Dibayar anuitas ketiga A3 Rp21.850. Bunga 3%. 0,03 dikali Rp61.734.50 sama dengan Rp1.852.04 dikurang angsuran bulan ketiga A3 Rp19.997.56. Sisa pinjaman akhir bulan ketiga Rp61.734.50 dikurang Rp19.997.56. Jadi hasilnya Rp41.736.54. Di sini ada bulan keempat. Pinjaman awal bulan ke-14
yaitu Rp41.736,54 dibayar anuitas ke-4 A4 Rp21.850, bunga 3% 0,03 dikali 41,73654 yaitu 1.252, 10 dikurang angsuran bulan ke-4 A4 Rp20.597,90, sisa pinjaman akhir bulan ke-4 yaitu Rp41.736,54 dikurang Rp20.597,90 sama dengan Rp21.138,64. Oke, di sini ada bulan kelima. Pinjaman awal bulan kelima Rp21.138,64, bunga 3% 0,03 dikali 21.138,64 sama dengan 634,16 ditambah dibayar anuitas ke-5 A5 Rp21.772,80. Sisa pinjaman akhir bulan kelima yaitu 0, lunas ya teman-teman. Di sini ada catatannya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Oke teman-teman, di sini ada perhitungan anuitas dan pelunasan pinjaman. Yang pertama ada perhitungan anuitas. Jika suatu pinjaman sebesar M akan dilunasi dengan N kali pembayaran anuitas sebesar A tiap periode dengan suku bunga majemuk I sama dengan P% per periode, maka besaran anuitas A dapat dicari sebagai berikut. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa kalkulasi nilai tunai dari semua anuitas yang dibayarkan setiap periode. Ini kalkulasinya ya teman-teman. Oke, di sini ada jumlah tunai dari semua anuitas sama dengan besar pokoknya pinjaman M. Di sini ada rumusnya ya teman-teman, silahkan lihat aja. Kita next selanjutnya ke perhitungan angsuran ke AK. Perhitungan angsuran pelunasan pinjaman di dalam sistem anuitas adalah bahwa pembayaran anuitas terdiri atas bagian angsuran dan bagian bunga pinjaman, yaitu A sama dengan A plus B, sehingga pembayaran anuitas dalam suatu pinjaman adalah sama besar. A sama dengan A plus B, A sama dengan A plus B. Setiap pembayaran anuitas dalam suatu pinjaman adalah sama besar, sehingga A sama dengan AK sama dengan AK plus 1 dengan AK sama dengan AK plus BK. Dan AK plus 1 sama dengan AK plus 1 ditambah BK plus 1. Maka AK plus 1 sama dengan AK. AK plus 1 ditambah BK plus 1 sama dengan AK plus BK. AK plus 1 sama dengan AK ditambah buka kurung BK dikurang BK tambah 1, because BK dikurang BK tambah 1 sama dengan AK dikali I, dan AK plus 1 sama dengan AK ditambah AK kali I. AK tambah 1 sama dengan AK dikali 1 ditambah I. Diperoleh rumus angsuran ke K tambah L adalah AK plus 1 buah kurung sama dengan AK plus 1 ditambah I. Oke. Selanjutnya di sini ada jika diperoleh rumus angsuran AK plus 1 ditambah A 1 ditambah 1 tambah I K atau AK sama dengan A1 ditambah 1 tambah I K dikurang 1. Mencari AL-nya di sini ada A1 sama dengan A1 ditambah B1 sama dengan A. A1 sama dengan A dikurang B1 sama dengan A dikurang M dikali I. A1 sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang dibagi 1 tambah I dikali N. Nah, di sini ya teman-teman rumusnya. Pokoknya di sini ada menghitung sisa pinjaman dalam pinjaman anuitas. Jika S1, S2, S3 sama berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, maka ada beberapa cara untuk menentukan sistem pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M sebagai berikut. Di sini ada rumusnya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada anuitas dibulatkan ke atas. Anuitas rounded up upwards. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, every number that will be round up in dozens, hundreds, thousands, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Tens of thousand
or others are always plus one of the following. Lambang untuk pembulatan ke atas adalah A plus. The symbol for rounding up is A plus. Anuitas di sini ada B. Anuitas dibulatkan ke bawah. Anuitas round up down. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke dalam puluhan, ratusan, ribuan, every number that will be round down in tens, hundred thousand, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu dikurang satu dari nilai sebelumnya. Tens of thousand or the other one is always subtract from the previous value. Lambang untuk pembulatan ke atas Amin. The symbol for round is Amin. Contoh, example di sini ada ya teman-teman. Contohnya, oke, di sini ada anuitas yang dibulatkan. Annuity the rounded. Dalam transaksi per bank, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem in-banking transactions, loan payments using either system, anuitas maupun lainnya nilai bulat. Oleh karena itu, besarnya anuitas and other round value, therefore the magnitude of the annuity. Di sini ada yang ketiga, anuitas pinjaman obligasi. Obligasi adalah suatu berharga yang merupakan perjanjian pinjaman tertulis. Obligasi, the bonds are value letter which the written loan agreement bond ini biasa digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang besar. Pada suatu obligasi, this is usually used to obtain a large loan. On bonds certificates terdapat tanggal pengeluaran nilai nominal, tingkat bunga, tanggal pembebasan, dan there is a date expenditure, nominal value, interest rate, date of release, and nilai emisi. Jika pinjaman obligasi ini akan dilunasi dengan sistem anuitas atau suatu emission value, if the bond loans will be repaid by an annuity or a system, pinjaman anuitas akan dilunasi dengan obligasi, maka biasanya nilai nominal or annuity loan will be repaid in pounds. Usually, the nominal value obligasi akan dipecah menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Misalkan pinjaman bond will be broken down into smaller nominal value. Suppose loan obligasi 10 juta dipecah menjadi 10.000 rupiah. Sehingga banyaknya obligasi bond 10 juta broken down into 10.000 rupiah. So, the number of bonds adalah 1.000 rupiah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.